Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak saya semua? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Mungkin akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan bawa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, sebelum melanjut ke materi, ke pembelajaran untuk memupuk jiwa nasionalisme kita, mungkin kita akan nyanyikan lagu nasional yang mungkin akan dibawa oleh Amanda. Silakan Amanda. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila. Oke, saya cek dulu kehadiran kalian. Afifah Sabrina, Hadir, Sir. M. Hafiz. Hadir, Sir. Oke, sebelum ke materi, mari kita sama lihat dulu video yang akan saya tunjukkan berikut. Lihat sama-sama ke layar monitor. The basic input-output system, or BIOS, is a very small piece of code contained on a chip on your system board. When you start your computer, BIOS is the first software that runs. It identifies your computer's hardware, configures it, tests it, and connects it to the operating system for further instruction. This is called the boot process. Entering the BIOS setup utility allows you to change the boot process order as well as a wide variety of hardware settings. It is not recommended for an inexperienced user to change settings in the BIOS unless they are being instructed to do so by a trusted source. Oke, sudah kalian lihat tadi videonya? Dari video yang kita lihat tadi bersama, kira-kira ada nggak yang bisa kasih tanggapan? Oke, bawa silakan. Saya ingin bertanya, Sir. Apakah BIOS ada pada semua merek komputer atau laptop? Oke, jawabannya pasti ya. BIOS ada pada semua merek laptop ataupun komputer. Pertanyaannya, kenapa harus ada BIOS di setiap merek komputer ataupun laptop? Kenapa? Karena BIOS lah yang mengatur dasar daripada perangkat keras komputer. Apa tujuan pembelajaran konfigurasi BIOS? Jadi materi inti kita yaitu konfigurasi BIOS. Tujuannya harus mampu mengkonfigurasi BIOS sebagai syarat untuk instalasi sistem operasi. Oke, sebelum saya menjelaskan materi tentang BIOS dan konfigurasinya, saya akan menampilkan dulu sebuah gambar ada di layar monitor. Dari gambar yang ada di layar monitor, ada yang bisa kasih tanggapan dari gambar tersebut? Saya, Sir. Oke, silakan Mira. Dari gambar yang saya tampilkan, apa perbedaan antara BIOS dengan UEFI? Ya, pertanyaan yang bagus Mira, terima kasih. Jadi BIOS dan UEFI itu perbedaannya hanya dari tampilan. Jadi BIOS dan UEFI itu sama-sama yang harus kita lakukan sebelum melakukan instalasi sistem operasi. Perbedaannya hanya di tampilan seperti yang kalian lihat di gambar. Ya, seperti ini dia. Beda tampilan BIOS dan UEFI. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara konfigurasinya atau bagaimana cara untuk memasukkan atau masuk ke dalam BIOS atau UEFI? Caranya BIOS atau UEFI itu sama caranya. Ya, caranya sama. Dengan cara secara umum itu bisa menggunakan tombol pada keyboard yaitu tombol Del, atau biasa juga tombol F2 atau F10 ataupun yang lainnya.
Biasanya tuh masing-masing merek komputer atau laptop, merek motherboardnya, itu tombol yang ditekan di keyboard untuk masuk ke dalam BIOS itu banyak macamnya. Tapi secara umum itu ada di tombol Del, F10, F2 ataupun yang lainnya. Oke, dari sudah kita lihat tadi tampilannya baik di BIOS maupun di Wi-Fi. Jadi yang harus kita konfigurasi dari dua ini, ya dari dua BIOS ataupun Wi-Fi sama. Yang paling utama yang harus kita konfigurasi ketika kita mau melakukan instalasi sistem operasi, yaitu di bagian boot atau di bagian booting. Di bagian booting yang harus kita konfigurasi, yaitu kalau kita melakukan instalasi menggunakan kaset CD atau DVD, maka booting pertama harus melalui atau harus menggunakan CD. Tapi jika kita melakukan instalasi menggunakan flash disk atau flash disk yang kecil, maka booting pertama harus dari flash disk. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dari setting waktu, tanggal, kemudian yang paling penting ketika kita mau melakukan instalasi di bagian bootingnya. Booting pertama harus melalui CD instalasinya atau dari flash disk instalasinya. Untuk mencoba cara masuk ke dalam BIOS ataupun Wi-Fi, kemudian setting waktu, tanggal, dan setting bootnya. Ya, jadi masing-masing komputer, masing-masing laptop, silakan dipraktekkan cara konfigurasi atau cara setting BIOS-nya. Oke. Oke, itulah tadi hasil konfigurasi kita, hasil praktek kita. Jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya mau satu orang dulu coba merefleksikan pembelajaran kita hari ini atau memberi kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa? Bisa? Oke, Nanta, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, bagaimana cara mengetahui konfigurasi BIOS pada komputer. Oke, terima kasih Ananta, luar biasa. Jadi itulah dia kesimpulannya. Jadi intinya di materi hari ini kalian harus bisa konfigurasi BIOS ataupun Wi-Fi. Sebelum melakukan instalasi operasi, kita harus tahu gimana cara konfigurasi BIOS-nya. Terima kasih untuk Ananta. Oke, jadi inilah pertemuan kita hari ini. Jadi untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajarin lanjut dari pertemuan hari ini, yaitu instalasi sistem operasi. Oke, untuk menutup pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini, mungkin alangkah baiknya supaya pertemuan kita jadi berkah, karena sudah diawali dengan doa, harus kita tutup juga dengan doa. Mungkin dipimpin oleh ketua kelas kembali, si Bawa. Sebagai penutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai.